Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Tiara dengan NIM A241211074. Saya dari kelompok 1 dengan kakak asisten Kak Agnes Trisnawati Toding. Di sini saya akan menjelaskan tentang video pembelajaran dari percobaan 6, yaitu percobaan arus bolak-balik. Adapun tujuan percobaan arus bolak-balik. Yang pertama, tujuan pembelajaran umum, memahami konsep arus bolak-balik dari resonansi. Yang kedua, tujuan pembelajaran khusus. Setelah mengerjakan modul ini, mahasiswa diharapkan mampu menentukan besaran-besaran dalam satuan arus bolak-balik. Kedua, mengukur besaran dalam arus bolak-balik dan melakukan percobaan resonansi arus bolak-balik. Arus bolak-balik adalah arus listrik yang nilainya berubah-ubah terhadap satuan waktu. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Berikut ini ialah tabel besaran untuk arus bolak-balik. Bisa dilihat dengan besaran, frekuensi, simbol F, satuan Hertz, singkatan satuan Hz, dan rumus F sama dengan 1/T. Kemudian daya nyata dengan simbol W atau satuan Watt, singkatan satuan W, dengan rumus W sama dengan E kali I kali cos. Kemudian besaran daya buta, WB atau satuan Watt, singkatan satuan W, dengan rumus W sama dengan E kali 1 kali sin. Kemudian besaran daya semu dengan simbol WS, satuan volt ampere, singkatan satuan FA, dengan rumus WS sama dengan E kali I kali sin. Di sini juga ada fungsi dari alat dan bahan. Yang pertama ialah sumber arus DC, digunakan untuk perangkat elektronika dan untuk keperluan beban elektronika. Kemudian sumber arus AC berfungsi untuk menyalurkan listrik menuju tempat jauh karena arus AC memiliki kerugian yang lebih kecil dibandingkan arus DC. Yang kedua, kabel penghubung berfungsi untuk menghubungkan arus listrik. Ketiga, kapasitor berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. 4. Resistor berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Kemudian yang kelima, fungsi induktor mempunyai sifat kebalikannya dengan fungsi kapasitor, yaitu berguna untuk memblokir arus searah AC dan meneruskan ke arus DC atau arus bolak-balik. Kemudian penjepit buaya berfungsi untuk menjepit benda kerja agar bisa dipasang, diangkat maupun dilepas dari tempatnya semula. Yang ketujuh, multimeter berfungsi sebagai alat pengukur yang digunakan untuk mengetahui ukuran tegangan listrik, resistansi, dan arus listrik. Yang kedelapan, kertas grafik berfungsi untuk menggambar rangkaian arus bolak-balik. Arus bolak-balik atau AC merupakan arus dan tegangan listrik yang besarnya berubah terhadap waktu dan mengalir dalam dua arah. Arus bolak-balik biasanya dimanfaatkan untuk peralatan elektronik. Resistansi ialah elemen rangkaian listrik yang berupa resistor. Disebut juga resistansi atau hambatan, mempunyai sifat menghambat arus listrik yang lewat padanya. Induksi ialah elemen rangkaian listrik yang berupa induktor, disebut juga induktansi, mempunyai sifat menghambat arus listrik yang melalui pada bahan tersebut, serta menunduh timbulnya arus terhadap tegangan yang terpasang. Kemudian kapasitas ialah elemen rangkaian listrik yang berupa kapasitor, yang kapasitasnya mempunyai sifat mempercepat arus listrik.
yang lewat padanya, serta menggeser tegangan tersebut terhadap arus yang melewatinya. Fasor adalah metode pengukuran vektor yang memiliki ujung yang lancip pada salah satu panah, yang menandakan nilai maksimum sebuah vektor V atau I, dan badan panah sebagai penanda akhir putaran dari sebuah vektor. Kemudian penggunaan rangkaian arus bolak-balik dalam kehidupan sehari-hari ialah arus AC pada umumnya digunakan pada peralatan elektronik seperti kipas angin, kulkas, kompor listrik, teko listrik, TV, dan setrika. Sekian pemaparan materi pembelajaran dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.